yang hari ini viral kan. Iya, dengan Dr. Richard. 2 tahun lalu dia mau belajar Islam. Saya bilang nggak bisa belajar Islam kecuali syahadat. Maka saya syahadatkan dia 2 tahun yang lalu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Dia bilang, waktu pertama Ustadz ajarkan saya syahadat, waktu itu saya merasa saya Muslim. Saya sudah Islam 2 tahun yang lalu. Dun Sanak, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan aduh kabar menarik nih. Dr. Richard Lee, sudah mualaf atau belum? Beberapa waktu lalu, Ustaz Dery Sulaiman mengungkapkan bahwa Dr. Richard sebenarnya sudah bersyahadat sejak 2 tahun lalu, tapi tidak pernah diumumkan ke publik. Untuk mendeklarasikan keislaman itu perlu pertimbangan banyak bagi orang-orang yang, maaf ya, masih keluarga yang masih non-muslim semua. Dia jaga-jaga hati. Ada yang istrinya belum dapat hidayah, ada anak-anaknya juga. Jadi dia tentu gembira, dia senang, juga sedih juga karena dia belum bisa mengajak keluarganya untuk meyakinkan untuk sama-sama masuk Islam. Tapi masih ada waktu, kita nggak tahu kenapa ditunda, mungkin sekitar 1 bulan lagi lah kurang lebih, indah sampailah. Kita akan deklarasi besar-besaran di bulan Ramadan. Insya Allah, ya mudah-mudahan anak istri juga ikut semua. Amin. Sekalian doakanlah, aku masih berjuang malam-malam untuk doakan nih. Semoga semua dapat hidayah. Dr. Richard nih orang yang betul-betul ingin tahu. Bahkan jauh sebelum ketemu aku tuh dia sudah ada keinginan untuk bangun masjid. Nah pergaulannya dia di Palembang dengan orang Islam semua. Sekarang karyawan dia 90% mungkin Islam, berhijab semua. Yang kerja di rata-rata yang kerja di kliniknya dia tuh rata-rata pakai hijab di daerah-daerah di Palembang. Baru-baru ini, Ustadz Syam langsung bertanya ke Dr. Richard saat podcastnya di depan banyak orang. Jawabannya bikin makin yakin. Kita simak dulu videonya. Dun Sanak, Kampar. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Beliau mualaf. Tapi ya tadi kabar beritanya lagi viral juga, masih ke gereja. Kalaupun masih ke gereja kan nggak ada masalah. Emang kenapa? Aku juga pernah ke gereja. Kalau diundang nggak apa-apa. Kan keluarganya masih Kristen semua. Tapi setelah aku tanya, itu gimana dok? Katanya ya ada gambar-gambarnya masih ke gereja juga. Dia bilang demi Allah Ustaz, itu fotoku di Eropa 2 tahun lalu, foto 2022 sebelum dia syahadat. Gak mungkin dia Natal kemarin ke gereja. Kenapa gak mungkin? Karena Dr. Reni istrinya pun sudah deklarasi dia jadi Buddhis, jadi Buddha. Gak mungkin mereka ke gereja. Dan waktu Natal mereka di Jepang, bukan di Eropa. Jadi kadang-kadang netizen nih tidak tabayun, tidak cek dulu. Karena dengan kebencian dia langsung mencaci maki. Jangan. Kan kita udah alhamdulillah nih kayak kita Islam, jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Nah kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Jadi pertama mungkin kayak gini Pak Ustadz ya. Kita kan aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang lain. Apapun itulah ya, makanya aku memilih untuk menyampaikan mungkin ada waktu yang tepat untuk disampaikan. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya, banyak teman, banyak saudara, banyak saudara-saudara kita, semuanya saudara-saudara kita semuanya. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama. Kalau aku ke Palembang kita ketemuan dan berkali-kali dia katakan, aku nih Islam. Ya, kalau aku liatin screenshot chatting kita 2 tahun yang lalu, bagaimana dia bertanya, dia belajar. Semua orang akan diam skut dengan orang yang hari ini memfitnah dia pura-pura masuk Islam. Foto-foto dia di gereja, itu foto 2022 sebelum dia syahadat. Tapi yang aku pengen klarifikasi mungkin yang, bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih yang tentang pendeta Gilbert. Iya, Desember 2024, Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga, kan aku bukan pastor, bukan nilai religi aku rendah banget kan gitu. Motivator kan. Lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi anak-anak. Karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah. Kena marah sedikit, mentalnya down, berhenti. Oh iya, pastor, saya bilang karena kan dia pernah datang ke podcastku. Aku kan bersahabat, jadi gak enak lah aku datang ke sana. Di pikiranku pada waktu itu adalah anak-anak gereja dikumpulkan, anak-anak gereja, muda gereja dikumpulkan karena jamnya terserah aku pada waktu itu. Jadi ya aku pikir dikumpulkan tidak hari Minggu, dikumpulkan, duduk ya aku memberikan motivasi saja gitu kan.
bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan nggak apa-apa kan dok? Nah nggak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekarang gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja emang harus gereja atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Pak Ustadz, itu Dr. Richard Lee itu tanggapan keluarganya tuh gimana setelah? Iya, pada ribut sih ceritanya. Ketika aku mulai bikin konten tuh, aku telepon dokter, gimana dok keluarga? Ya semua pada telepon nanya, tapi nggak apa-apa, aku udah yakinkan. Yang jelas masuk Islam jangan pernah menyakiti orang. Ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau datang ke sini ya Rasulullah. Terus kenapa? Apakah aku harus melayaninya? Ya iyalah ibumu, kata orang ini. Tapi ibuku belum Islam. Ya tetap ibumu dia, tetap dia saudaramu, tetap ini. Ya bahkan dalam Islam, masuk Islam pun kita suruh silaturahim. Jangan sampai kita itu ngerasa kita sudah di jalan yang benar, berbuat baik, tapi kita itu malah menyakiti banyak orang. Jangan sampai. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya bahkan ketika kau masuk Islam, justru makin lebih baiklah engkau kepada keluargamu. Dia bilang, waktu pertama Ustadz ajarkan saya syahadat, waktu itu saya merasa saya Muslim. Saya sudah Islam 2 tahun yang lalu. Bukti dari apa? Rekam jejak. Coba buka podcastnya Dr. Richard Lee. Seluruh Ustadz nasional sudah diundang. Semuanya. Ustadz Khalid Basalama pernah diundang. Ustadz Felix Shaw, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Koden Islim, saya paling Ustadz Nuruddin yang terakhir. Ada Kodon Ditan yang mu'alaf, ada Kohani. Ya, kalau aku udah mungkin berkali-kali deh. Nah, dari video tadi, makin jelas kan? Sejak lama, Dr. Richard sudah sering mengundang Ustadz di podcastnya. Bahkan tahun lalu, dia bikin podcast Ramadan Full sebulan penuh dengan Ustadz Felix Xiao dan Ko Dennis Lim. Ustadz Dery sendiri pernah mengatakan bahwa Dr. Richard memang sudah Islam, tapi memilih untuk tidak mengumumkannya dulu. Dan kini, semakin dekat ke Ramadan, banyak yang berspekulasi. Apakah Dr. Richard akan mengumumkan secara resmi? Kita simak dulu pernyataan terbaru dari Ustadz Dery. Ya, saya cuma bergembira ketika Dr. Richard Lee sudah izinkan saya menceritakan keislamannya di media. Iya, itu gimana tuh Pak Ustadz? Awalnya tidak boleh dipublish ya, tapi akhirnya... Awalnya rahasia, tapi saya beritahu semua orang. Tapi tidak media. Media pun saya kasih tahu, wartawan saya kasih tahu. Dr. Richard Lee udah masuk, tapi jangan kau beritakan. Udah banyak orang saya beritahu. Termasuk Hotman Paris saya beritahu. Itu, Gus, Dr. Richard udah aku syahadatin tuh. Wah, lama-lama gue masuk Islam juga nih kalau gini gitu. Berarti seorang Insyaallah ntar lagi ya? Hotman Paris pun akan masuk Islam. Mudah-mudahan ya. panjang umur masuk Islam. Dulu Deddy Kebuzer juga begitu, Om Deddy. Aku bilang 2014 masuk Islam. Masuk Islam betulan. Ku serang dengan doaku setiap malam. Ku sebut namamu. Ku minta sama Allah, ku rayu-rayu. Sampai luluh hatinya. Lembutkan hati dengan air mata. Ya Allah, hidayah, ya Allah. Jadi kekuatan doa itu lebih dahsyat daripada ucapan kita. Kita tidak mungkin dakwah kepada semua orang, tapi ingat kita bisa mendoakan semua orang. Pertama aku bangun masjid di Palembang, di kotanya Dr. Richard. Dari tahun 2021. Ya. Sekarang udah hampir jadi masjid itu. Aku melukis Al-Quran 30 juz. Dan itu waktu podcast sama pertama kali aku jumpa, dia langsung bilang, dia minta maaf. Boleh nggak Ustadz saya ikut bantu bangun masjid? Saya bilang dengan niat apa dulu? Bantu. Kalau niat menghinakan saya nggak terima. Tapi kalau memang ada niat baik ingin memuliakan nggak ada masalah. Saya betul. Saya tanya sama karyawan saya berkali-kali bilang pengen bangun masjid. Dan dia kebantu lebih 200 juta. Langsung transfer ke masjid bukan ke saya. Jangan difitnah nanti. Oh Ustadz ini dibayar-bayar Dr. Richard Lee bela-bela. Enggak. Aku tahu dia orang baik. Makanya aku bela. Selama bergaul dengan Dr. Richard Lee nggak pernah aku tengok dia menjahati aku, membohongiku. Nggak pernah. Aku lihat dia kurang ajar, tidak beradab. Dia sangat sopan. Bicara sangat sopan. Bicara hati-hati. Saya bilang oke lah. Dia orang memang pengen baik. Dan punya kebaikan yang banyak sehingga Allah pilih dia jadi hidayah. Begitu. Kemudian terakhir juga dia bilang, Ustadz aku ada duit nih. Cari tanah Ustadz aku bangun masjid nih. Tapi sendirian aku mau bangun. Nanti Ustadz yang ngurus masjid itu ya. Berapa nih aku siapin dulu 1 M nih waktu itu. Jadi kasih tahu. Aku nggak terima duitnya, belum dapat tanahnya. Kalau dapat tanahnya dia langsung kasih duit 1 miliar untuk bangun masjid. Masjid Dr. Richard Lee. Dari pernyataan tadi, makin kuat dugaan bahwa Dr. Richard memang sudah Muslim. Apalagi cara dia mendalami Islam terlihat jelas dari konten-kontennya. Tapi keputusan untuk mengumumkan atau tidak tetap ada di tangannya. Ini acara akan digelar secara besar-besaran, mengundang semua media, semua guru-guru ulama diundang semua, dan lokasinya pun sudah pasti di tempatnya sudah kita sepakati, cuma tanggalnya masih dirahasiakan. Yang jelas, kita doakan saja semoga Ramadan tahun ini membawa berkah
dan petunjuk bagi kita semua. Nah, menurut Dun Sanak, apakah Dr. Richard sudah bisa dikatakan resmi mu'alaf? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Berlaku adil lah. Kalau kalian mau tulis komentar, pikir dulu komentarku ini bermanfaat atau tidak, betul atau tidak. Jangan nanti kalau seandainya jadi fitnah gimana. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Kamu orang yang ke-8 yang bilang nama Richard Ustadz depannya. Doa itu, mudah-mudahan jadi Ustadz betulan. Karena dia cerdas. Oke. Ya, kayak Ustadz Felix Shaw cerdas kan. Rata-rata mu'alaf itu cerdas-cerdas. Tadi Gue bilang Ustadz Richard. Ustadz ya. Iya. Ustadz Richard, amin. Jadi kalian yang nonton podcast ini nih, kalian tulis di kolom komentar, doakan siapapun yang kalian ingin doakan untuk dapat hidayah. Pemain bola idolaku Messi, ya Allah, ya Allah beri Messi hidayah, bisa nggak? Amin. Beri Ronaldo, Cristiano hidayah, Allah, amin. Dia main di Arab, masa nggak dapat hidayah di Arab sih? Klub Arab nggak dapat hidayah gimana sih? Doa ya Allah beri hidayah. Kemarin waktu dia ngegolin sujud, dia bilang ya Allah, aku udah hampir dikabulkan apa-apa. Donald Trump beri hidayahmu ya Allah. Jadi kalian yang nonton podcast ini nih, kalian tulis di kolom komentar, doakan siapapun yang kalian ingin doakan untuk dapat hidayah. Pemain bola idolaku Messi, ya Allah, ya Allah beri Messi hidayah, bisa nggak? Amin. Beri Ronaldo, Cristiano hidayah, Allah, amin. Dia main di Arab, masa nggak dapat hidayah di Arab sih? Klub Arab nggak dapat hidayah gimana sih? Doa ya Allah beri hidayah. Kemarin waktu dia ngegolin sujud, dia bilang ya Allah, aku udah hampir dikabulkan apa-apanya. Donald Trump beri hidayahmu ya Allah.